Masih ngantuk? Udah seger? Ya terbalik, masih seger atau udah ngantuk? Yang depan masih seger nih? Yang depan nggak boleh ngobrol, mau ngobrol lebih suruh berdiri. Kita ulang lagi biar tambah semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, para asatidz, wabil khusus Kiai Haji Abdul Aziz Hadimi, yang mudah-mudahan beliau dibanyakan umurnya oleh Allah. Dan juga di sini ada Ustaz Cecep. Saya belum tahu nama lengkapnya Ustaz Cecep ini. Ustaz Cecep Usman. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah. Wabil khusus guru kita bersama, ya Bapak Zaidan, Ustaz Zaidan Fikri, yang beliau menjadi pengasuh Taman Pendidikan Al-Quran, ya, yang dibaca bukan Iqra tapi qiraat, benar. Yang mudah-mudahan semua kita dengan berkahnya beliau kita panjang umur insyaallah, amin. Dan juga para pejabat baik sipil maupun ABRI, dari mulai RT sampai RW sampai lurah kalau datang, ya mudah-mudahan semua yang ada di acara ini dipanjangkan umurnya oleh Allah SWT, amin. Amin, amin ya rabbal hadirin dengan Allah SWT, baik yang masih kecil maupun masih gede. Mudah-mudahan kita duduknya kita ini, hadirnya kita ini menjadi saksi di yaumil qiyamah insyaallah. Mudah-mudahan duduknya kita ini menjadi asbab turunnya rahmat Allah SWT, amin. Dan mudah-mudahan dengan duduknya kita menjadi asbab orang tua kita, baik yang masih hidup maupun sudah meninggal, diampuni oleh Allah SWT, amin. Amin ya rabbal. Ini waktu sudah cukup malam, sudah jam 22:11. Jam 10 lewat. Saya nggak panjang lebar, mungkin cuma beberapa menit aja. Ya, mudah-mudahan jam 11 sudah kelar. Saya akan bicara tentang 3 keutamaan saja. Ada keutamaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saya minta kepada hadirin yang datang ketika disebutkan nama Nabi Muhammad, kita baca salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kenapa kita baca salawat? Nabi dalam satu hadis menyatakan, "Man shalla alayya wahidah, sallallahu alaihi asyra." Barang siapa bersalawat kepadaku sekali. Orang baca salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allah bersalawat kepada dia 10 kali. Jadi kalau ada nama Nabi Muhammad, Allah bersalawat kepada orang tersebut 10 kali. Seandainya orang-orang yang ngerti tentang rahmatnya Allah, cukup sekali rahmatnya Allah turun dalam hidup kita. Sekali seumur hidup, sekali saja kita dapat rahmatnya Allah sudah cukup sebenarnya. Karena kebesaran nikmatnya Allah, rahmatnya Allah begitu luar biasa. Makanya kalau seandainya ada nama Nabi Muhammad disebut, kita baca salawat Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Jadi ada satu keutamaan yang diberikan cuma buat Nabi Muhammad. Yang kedua, keutamaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad. Yang ketiga, ada lagi keutamaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Ini insya Allah setengah jam, insya Allah kelar. Kebetulan saya lihat ada jam di situ, jadi bisa mengukur waktu. Terima kasih yang punya rumah. Jadi saya bisa lihat jam, nggak perlu lihat ya HP saya. Hadirin kan Allah SWT. Saya berdiri begini karena ada orang tua. Saya tidak pernah mau kalau berdiri ada orang tua sebenarnya. Tapi karena sudah diundang, mau nggak mau mesti berdiri. Ya, sebab adab
kepada orang tua itu biar juga kita tidak kenal, apalagi orang alim. Beliau adalah guru, harus dihormati. Nah, ini perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita tentang adab kepada orang tua. Saya sedikit agak menyimpang. Nabi menyatakan dalam satu hadis, rahimallahu walidan a'anahu waladahu ala birri. Allah berikan rahmat kepada orang tua a'anahu yang menolong atau membantu, mengajarkan, yang menuntun anaknya waladahu ala birri untuk bisa bakti kepada orang tua. Jadi Allah berikan rahmat kepada orang tua yang orang tua mengajarkan anaknya untuk bakti kepada dia. Mulai dari cara bicara. Ini sekarang anak-anak sudah banyak yang rusak dari sekolah atau lingkungannya. Coba kita perhatikan, kadang-kadang anak bisa ngomong yang ada di kebun binatang, di Ragunan, itu pulang dari sekolah, biasa kadang-kadang. Benar nggak, Pak? Nah, itu bisa terjadi. Kenapa? Ini dia. Dari dalam rumahnya kurang mengajarkan tentang bicara yang baik. Ada yang Allah SWT, apalagi kita di sini banyak ulama, kita adabnya harus dijaga. Mudah-mudahan kita termasuk yang bisa menjaga adab kita kepada orang-orang alim. Amin. Dan mudah-mudahan nanti di yaumil kiamat kita akan berkumpul sama mereka nanti di surga yang Allah SWT. Amin. Amin ya Rabbal. Perlu kita ketahui, masuknya surga seseorang tidak berdasarkan amalnya. Orang tidak bisa cukup-cukup masuk surga, tapi melalui para guru. Jadi maka kita harus punya adab kepada mereka. Jadi kita nanti masuk surga dituntun sama guru kita. Jadi ada orang yang bisa berbuat amal baik, itu pasti ada yang ngajari. Kalau ada orang pintar tanpa ada gurunya, tidak jelas gurunya, maka ini perlu dipertanyakan. Orang belajar tanpa guru, gurunya siapa? Na'udzubillah min. Karena banyak orang pintar tanpa dasar, tanpa ilmu, tanpa jadi alim. Ya, na'udzubillah min. Kita bahas kembali kepada pembahasan tentang keutamaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Apa keutamaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad? Yaitu bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma Nabi Muhammad yang bisa bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Allah berikan keutamaan bisa bertemu Allah adalah Nabi Muhammad SAW. Ada 124.000 Nabi, 124.000 Nabi dan 313 Rasul. Yang wajib kita ketahui cuma 25. Ya, ada 124.000 Nabi dan 313 Nabi. Di dalam Al-Quran disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu samii'un basir. Itu cerita tentang Nabi diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa ini Nabi menjadi imam dari 124.000 Nabi yang disuruh jadi imam. Nah, di dalam perjalanan Isra dan Mi'raj ini Nabi sendiri diajarkan, dikenalkan oleh malaikat Jibril tentang sejarah. Anak-anak kita kalau bisa dikenalkan tentang sejarah. Apa sejarahnya? Tentang lahirnya Nabi Isa. Nabi Isa dilahirkan di dekat Baitul Maqdis. Ada satu tempat namanya Bethlehem. Kalau yang sering dengar cerita, tahu tentang Palestina, ada satu tempat namanya Bethlehem. Bethlehem itu bahasa Arab. Bet itu rumah, lehem itu daging. Jadi tempat jagal, tempat orang motong hewan. Ya, di situ tempat Nabi Isa yang dilahirkan oleh ibunya tanpa ada bapaknya. Dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau kita tahu Nabi Adam itu lahir tanpa ada bapak, tanpa ibu. Kalau Nabi Isa lahir ada ibu tapi nggak punya. Ya, di situ dikasih tahu bahwa Nabi Isa lahir di sini. Nabi Muhammad, Allahumma shalli alaihi wasallam, kasih tahu bahwa Nabi Isa lahir di Bethlehem. Selesai baru masuk ke Masjidil Haram jadi imam. Dan lahirnya dari selesai itu Nabi ke Sidratul Muntaha, bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keutamaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Nabi Musa pernah ingin bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala di Bukit Tursi. Di dalam Al-Quran Allah ceritakan kembali. Nah, ini pentingnya kalau baca Quran. Tadi kita sudah lihat anak-anak yang sudah bisa baca Quran. Tadi berapa orang tadi yang hafal Quran? 7. Mudah-mudahan nanti nambah lagi, insyaallah. Amin. Dan semua anak ini bisa baca Quran dan bisa hafal Quran. Dan mudah-mudahan dia bisa belajar apa yang ada dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada cerita tentang Nabi Musa ingin ketemu Allah. Nabi Musa ingin ketemu Allah di Bukit Tursina. Tapi di Bukit Tursina ini Allah memberikan satu cerita juga bahwa Nabi Musa itu disuruh melepas 2 sendalnya.
Nabi Musa dikasih tahu oleh Allah, "Ikhla'na 'alaika innaka biwadil muqaddas tuwa." Lepas kedua sendalmu, sesungguhnya engkau di satu bukit yang suci. Tapi sebenarnya Nabi Musa mau ketemu Allah itu pada hakikatnya tidak ketemu. Yang Nabi Musa akhirnya pingsan, ya, dan tidak ketemu Allah Subhanahu. Tapi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nanti ketemu Allah ada oleh-oleh buat kita. Ini kalau saya misalnya jalan, misalnya mau ke Arab, kita kira-kira yang dicari apa? Oleh-oleh, ya nggak? Bawa korma, benar nggak? Air zam-zam, kacang, apalagi Pak? Siwak, sorban, gamis. Ya kalau misalnya minta oleh-oleh, ya ongkosin ustaznya, jangan minta oleh-oleh doang. Bangkrut kan ini, satu orang 2 juta, satu orang 20 juta, sama satu umroh. Ya, jadi oleh-oleh yang dibawa oleh Nabi Muhammad yang masih ada sampai sekarang kita kerja, yaitu sholat. Sebelum kita bicara tentang khasa'is yang kedua, sholat ini adalah sesuatu yang menjadi rukun Islam. Jadi orang Muslim itu akan membedakan dirinya dengan orang kafir itu di dalam sholatnya. Jadi orang sholat itu yang menjadi ukurannya, ya, pembeda dengan orang lain. Pembeda diri dengan orang yang bukan Muslim. Nah, di dalam sholat ini ada 2 bagian, surah zahir wa haqiqatul batin. Sholat itu ada surah zahirnya, ada hakikat batinnya. Ya, kalau kita kasih gambaran gampangnya bahasanya, ada zahir, ada batinnya. Sholat itu ada zahirnya. Zahir itu berdiri mustaqbilan kiblat. Mana kiblat? Kesana. Berdiri minimal 1 shibir, 1 jengkal di muka. 1 shibir, ini 1 shibir, shibrun itu yang 1 jengkal. Jadi kalau dibuka 1 jengkal, sejajar dengan bahu. Ya, itu bagi yang mampu. Kemudian takbiratul ihram. Sholat itu ada takbiratul ihram, bukan ngangkat tangan yang disebut takbiratul ihram itu. Allahu Akbar, itu namanya takbiratul ihram. Nah, di dalam takbiratul ihram itu ada niat. Ya, ketika Allahu Akbar itu mulai dari alif sampai ra. Kan Allahu Akbar itu awalnya alif, terakhirnya ra. Itu niatnya di sini. An-niyatu qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi wa mahallu al-qalb wa talaffuzu biha sunnah. Niat itu diucapkan itu sunnah, tempatnya di dalam yang disebutkan sholli fardhu isya. Ya, yang wajib itu cuma 3, fi'liyah, qasdiyah, ainiyah. Fardiyah, fi'liyah, fardiyah, ainiyah. Sholli fardhu isya. Kalau kita jadi makmum, sebutin makmuman. Saya bisa panjang, nggak apa-apa. Sholli fardhu isya mustaqbilal qiblati 4 raka'atin makmuman lillahi ta'ala. Boleh. Tapi yang wajib cuma 3. Usolli fardhan isya. Usolli fi'liyah, fardhu itu fardiyah. Sebutkan sholatnya, ainiyahnya isya'i atau subhi atau maghrib. Ya. Jadi yang jelas seperti itu. Jadi usolli fardhan isya. Tempatnya di dalam mahalluha al-qalbu. Tempatnya dalam Allahu Akbar sampai kita baca. Kemudian membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah menurut mazhab Imam Syafi'i hukumnya wajib. Bismillah itu ada 5 hukum. Ya, pertama hukumnya wajib baca bismillah. Ada hukumnya sunnah membaca bismillah. Ada hukumnya makruh. Ada hukumnya haram dan ada hukumnya mubah. Di kitab sunnah digambarkan orang baca bismillah itu hukumnya wajib kama bis sholat. Orang membaca al-bismillah dalam sholat itu hukumnya wajib. Tidak dikerjakan, dia berdosa. Ya, harus dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai habis. Bismillahnya menjadi hukumnya wajib. Jadi harus baca Ada lagi sunnah. Ketika kita mau makan, ketika kita mau wudu, ketika melakukan sesuatu apa yang diajarkan oleh agama. Kullu amrin zibalin la yabda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fa huwa akhta. Satu amal yang dianjurkan oleh agama yang tidak dimulai dengan baca bismillah, bahwa akhta. Ya, maksudnya qalilul barakah wa naqisul barakah. Sedikit keberkahan dan berkurangnya keberkahan. Orang kalau baca bismillah pasti berkah. Ya, sampai ada satu orang alim. Orang alim ini ngasih tahu sama satu orang. Terima kasih, mudah-mudahan mau disuruh.
Amin. Lihat orang lagi gelap, orang pakai tisu panjang umur. Amin. Yang bagian semuanya bu, masa saya doang dapat doa. Yang milam panjang umur. Yang ngelihat panjang umur, yang nggak ngelihat juga panjang umur. Amin. Sampai mana tadi? Jadi ada satu orang alim mengajarkan kalau baca Bismillah yakin dalam hati ente, insya Allah bisa jalan di atas air. Itu kejadiannya di Bogor. Subhanallah nih orang hanya yakin karena yang bicara orang baik, orang soleh, diamalkan. Ternyata belum bisa nyelupin air Bismillahirrahmanirrahim. Masih masuk dalam air. Lama-lama dia baca tambah yakin, tambah yakin, tambah yakin, tambah yakin. Alhamdulillah dia airnya nggak menyentuh jari. Subhanallah lapor sama yang ngajarin. Betul itu Habib Agil bin Muhammad Mahfuz di samping empang gitu. Dan beliau sudah meninggal. Akhirnya lapor, beliau saya untuk bisa jalan di atas air. Masa di depan rumah beliau itu ada kolam? Dicoba, ternyata benar. Kalau air mau disentuh nggak ada yang mau. Kalau kita kan coba air ya dimasukin Bismillahirrahmanirrahim 1000 kali pak. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Masuk airnya pada kabur. Kira-kira masuk biasanya, karena yakinnya. Tapi ini orang kalau tidak air mau disentuh nggak mau. Habib bertanya, ente belajar dari siapa? Lah Habib yang ngomong. Kalau baca Bismillah dalam hati yakin bisa jalan di atas air. Itu dia yakin. Mudah-mudahan Allah tambahkan keyakinan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dengan pengajian seperti ini kita tambah yakin, kita ingat kepada akhirat. Tempat kita akan nanti. Kita akan meninggalkan dunia. Kita punya harta yang banyak, kedudukan yang tinggi, ya, anak yang banyak. Tapi kita akan tinggalkan. Yang kita bawa adalah amal. Ini sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Nanti akan kita bahas sedikit tentang Ramadan. Kalau jadi orang yakin dengan baca Bismillah, dia bisa jalan di atas air. Dan amal yang dimulai dengan Bismillah akan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amal yang dianjurkan itu hukumnya seperti makan baca Bismillah. Terus apa lagi? Mau wudu baca Bismillah. Mau mengerjakan sesuatu yang baik termasuk makan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan berkah bisa buat bagi-bagi satu RT misalnya. Kan Nabi anjurkan itu. Nanti kita bahas. Itu hukumnya Ada lagi yang makruh. Ini kan bapak-bapak kadang-kadang ada kebiasaan rokok, habis makan rokok. Rokoknya baca Bismillah, ya. Karena bersambung dengan sesuatu yang makruh, maka baca Bismillah. Bismillah sebenarnya baik, tapi kan disambungkan dengan yang makruh, maka nilai baca Bismillah ini menjadi makruh. Dan yang lainnya, yang makruh apa aja? Makan jengkol misalnya, makan jengkol itu makruh. Ya, hati otak itu katanya. Ya, hati otak bukan? Hati jengki. Itu makruh makan, sebab makan enak nanti baunya bagi-bagi. Itu nggak boleh, Mbak. Kalau makan satu RT-nya bagi-bagi, terus baunya bagi-bagi, itu nggak jatuh makruh. Kan kebagian semua senang kan? Nggak senang. Kira-kira ada satu orang di sini makan jengkol. Kira-kira satu RT kebauan nggak, Bu? Bu, kebauan nggak satu RT? Kalau makan durian nggak apa-apa, bagi-bagi. Ya. Sudah cerita orang makan makruh atau sesuatu yang makruh, baca Bismillah itu hukumnya menjadi makruh. Ada lagi Bismillah disambungkan dengan amal yang haram. Contohnya ada orang ingin rujak siang-siang, ada tetangga tidak pakai izin, orang aja Bismillahirrahmanirrahim. Baca Bismillah hukumnya haram. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, bu kitanya ibu-ibu lagi, enggak ada semua tidak. Ada yang mau rujak baca Bismillah ambil. Mangga tetangga, nggak boleh. Itu hukumnya apa saja mau nyolong rumah orang baca Bismillah. Nauzubillah min. Untuk Allah pelihara keluarga kita dan keturunan kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan ada sesuatu lagi yang memindahkan sesuatu ya tanpa ada pemahaman dalam agama, itu hukumnya mubah. Membaca Bismillah juga hukumnya mubah. Jadi ada Bismillah wajib itu di dalam sholat. Jadi ketika kita sholat harus baca Bismillah. Kemudian sunnah itu ketika melakukan sesuatu yang sunnah. Ada lagi yang makruh ketika melakukan sesuatu yang makruh. Ada lagi yang haram ketika melakukan sesuatu yang haram. Kemudian mubah ketika melakukan sesuatu tidak ada pemahaman dalam agama, tidak diperintahkan oleh agama, tidak ada sunnah dalam agama. Ya, maka itu mubah. Itu dibaca. Membaca Al-Fatihah harus baca Bismillah. Membaca Al-Fatihah harus ada Bismillah. Kemudian ruku itu ya nggak ada jeruk ini, Pak. Coba lihat buah di dalam. Coba pinjam kue ini.
Itu kalau orang ruku, ini kalau kita taruh sesuatu di sini, kenapa dia tidak bergerak? Karena posisinya datar. Orang sholat dalam keadaan ruku, punggungnya harus datar. Dalam satu hadis seperti sabutan pedang. Nggak boleh kepalanya lebih tinggi atau punggungnya lebih tinggi, harus sejajar. Itu akan menarik otot yang ada di punggung kita. Maka ketika ada sesuatu ditaruh di punggung kita, ini pun tidak akan bergerak. Kenapa? Punggung kita datar. Itu di dalam ruku ada tumakninah di dalamnya. Diam sesaat. Jadi orang ruku harus sejajar punggungnya, ya, dan harus tumakninah diam sesaat. Ya, itu tumakninah bagian ada dalam ruku di sholat. Kemudian i'tidal, ya, i'tidal bangun dari ruku. Dan ada tumakninah di dalamnya. Nggak boleh seperti nakrudik. Nakrudik itu seperti ayam kalau lagi makan. Siapa yang punya ayam, Pak? Yang pelihara ayam siapa? Ada. Kalau ngasih makan gimana ayam kalau makan? Itu nakrudik namanya, maling sholat. Maling sholat kalau maling begitu tuh. Bukan maksud orang maling sholat begitu. Jadi sholatnya tidak ada tumakninah di dalamnya. Seperti ayam lagi makan jagung atau makan beras. Jadi harus i'tidal, ya, dan harus ada tumakninah di dalamnya. Diam sesaat. Kadang-kadang sholat tarawih yang suka jadi sholat imam jadi sholat tarawih nggak boleh seperti nakrudik, ada per. Kadang-kadang baru sampai Allahu liman hamidah udah langsung sujud. Nggak boleh, itu nggak sah. Kenapa tidak ada tumakninah di dalam tidak harus diam sesaat. Kemudian sujud pertama dan sujud kedua. Di antara dua sujud itu ada duduk antara dua sujud. Semuanya harus ada tumakninah. Rukuk sujud pertama harus ada tumakninah. Duduk antara dua sujud harus ada tumakninah. Sujud lagi harus ada tumak. Kalau orang sujud, kalau laki ini sedikit dilebarin. Ya, dilebarin sedikit. Kalau perempuan dimasukin. Ibu ya, beda laki sama perempuan. Kalau bisa jarinya jangan dilebarin, nanti rapetin. Ini sejajar dengan bahu. Ya, sejajar dengan bahu. Itu ketika kita sujud, itu punggung kita agak naik. Kalau digambarkan dalam keterangan, kalau seandainya ada anak kambing lewat di bawah punggung kita bisa lewat. Jadi maaf, bagian punggung kita ini lebih tinggi daripada kepala. Ya, makanya jadi kalau sholat jangan sampai nanjak sama dengan kepala sama punggungnya. Dan semua gerakan-gerakan zahir itu adalah zahirnya sholat. Ada lagi hakikatul batin. Batin sholat. Halo. Gantian antara Habib yang dengar dari cerita ya. Dari dulu cerita. Tadi zahir sholat, sekarang batin sholat. Batin sholat itu adalah pertama khusyuk. Orang sholat harus khusyuk. Khusyuk itu bainar raja' wal khauf. Kita berharap diterima sholat kita takut sholat kita tidak diterima oleh Allah SWT. Itu tandanya orang bisa khusyuk. Mulai khusyuk dari mana? Cara belajar khusyuk? Ketika kita mau sholat, kita lihat tempat kita akan sujud. Ini kalau kita mau sholat, lihat tempat kita sujud. Ya, jadi kalau mau sholat, lihat tempat kita sujud. Jangan pikirin siapa sebelah kanan, siapa sebelah kiri kita. Kalau orang sudah mikirin kanan kiri, dia tandanya dia tidak khusyuk. Mana ka'inu, mana kegelbu. Karena siapa bisa menjaga konsentrasi matanya, dia bisa fokuskan matanya, dia bisa khusyuk. Tapi ketika orang tidak bisa, mana ka'inu, mana kegelbu, tidak bisa menjaga pandangan matanya, tandanya dia tidak khusyuk. Orang kalau dalam digambarkan dalam hadis itu orang suka main-mainin jenggot. Kadang dalam sholat ada yang suka main-mainin jenggot. Itu tanda-tandanya tidak khusyuk. Orang bisa menjaga konsentrasi tubuhnya, itu dia bisa khusyuk. Tapi kalau dia suka gerak sana gerak sini, tandanya tidak. Jenggot jadi main-main, kan ada yang punya jenggot, Pak? Orang sih nggak jarang punya jenggot tuh ya? Ada tuh, Pak. Ini Pak nih. Ya, kadang-kadang ada jenggot di main-main. Dan pandang umur. Amin. Yang lihat orang jenggot banyak umur. Yang lihat kita semua banyak umur. Amin. Jadi orang kalau kita suka gerak-gerak, tandanya tidak khusyuk. Mulai dari pandangan kita tempat kita sujud. Itu tempat kita melihat. Jadi biar kita fokus. Kemudian ketika membaca kita dengerin, ya, itu cara kita bisa khusyuk. Tadabbur subhanahu wa ta'ala tahu di ma'anil qira'ah, menghayati, memahami apa yang kita baca, memahami dan menghayati apa yang kita baca. Jadi kita baca Quran itu yang ada dalam sholat kita pahami, kita hayati. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah. Ketika kita orang yang dekat sama Allah, ketika menyebut nama Allah ada gemetar dalam hati.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, dengan nama Allah. Itu satu kenikmatan. Kenapa kita menyebut Allah kita bergetar? Karena kita ini yang memberikan makan adalah Allah, yang memberikan nafas adalah Allah, yang memberikan semua kebutuhan kita adalah Allah. Kerja itu cuma wasilah saja. Banyak orang dagang, untungnya banyak. Ada orang dagang untungnya sedikit. Ada yang tidak untung. Ya, itu semua Allah hakikatnya. Kita punya anak berapapun, mudah-mudahan Ustaz Zedan anaknya nambah lagi, amin. Sebab Ustaz ini bibirnya bagus. Kalau saya doain mudah-mudahan punya gini lagi, tak istri kita nanti telepon hamil lagi. Saya doain itu anaknya dia yang banyak. Ya. Besok Ustaz kalau nggak bininya banyak, anaknya banyak. Kita jangan dekat-dekat Ustaz ya, doain aja Ustaznya. Ya, kalau nggak anaknya banyak, bininya, istrinya banyak. Kalau bini Makassar kali ya. Jadi mudah-mudahan beliau banyak punya keturunan yang soleh. Jadi juga guru-guru kita bilang semua yang ada di anak-anak kita jadi anak soleh, berbakti kepada orang tua, bertakwa kepada Allah SWT. Karena hidup itu cuma dua modalnya, bertakwa kepada Allah. Kita melaksanakan semua perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Satu modal pertama. Yang kedua bakti sama orang tua. Kayak apapun hebatnya orang ibadah, ilmunya kayak apapun, kalau sama orang tuanya tidak bakti, tidak ada gunanya. Bakti itu adalah surga dan nerakanya kita ada di orang tua. Kalau ada orang tua, surga nerakanya kita ada di situ. Jadi makanya orang suka kadang-kadang jadi satu tradisi pulang kampung. Bukan pulang kampung, ingin bakti kepada orang tua. Kadang-kadang kita ada di kota, ibu kita, orang tua kita ada di daerah. Ya. Kita pulang untuk bisa bakti. Mudah-mudahan yang mau mudik insya Allah digampangin rezekinya, digampangin segala urusan insya Allah. Amin, amin, ya Rabbal. Jadi sholat kita harus khusyuk, satu. Wa hudurul qalbi, hadir hati kita. Jangan ketika Allahu Akbar kita ingat yang lain. Tidak boleh. Harus kita ingatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, itu tadi yang kedua. Ya, hati kita harus hadir, kita ingat kepada Allah Subhanahu. Yang ketiga, ikhlas. Amal li ajlillah. Kita berbuat sesuatu karena Allah Subhanahu. Kita kumpul di sini karena Allah. Karena kita tahu apapun yang kita lakukan ada print out-nya. Tahu nggak print out? Nanti ketika kita mau meninggal, Allah lihatkan apa yang kita kerjakan selama hidup kita. Tidak ada sesuatu yang luput dalam pencatatan amal kita. Kita duduk di sini ada pencatatan, nanti di dunia kiamat Allah melihatkan. Ya, kadang-kadang sebelum meninggal Allah melihatkan apa yang kita kerjakan selama kita hidup, mulai dari kita balik. Ya, kita duduk malam Ahad ini ya, di tempat Ustaz Zaidan. Ya, insya Allah jadi saksi di dunia kiamat. Amal kita diterima oleh Allah SWT. Kebaikan kita diterima oleh Allah SWT. Apa yang kita keluarkan, apa yang kita lakukan menjadi satu keberkahan buat hidup kita dunia yang akhir. Insyaallah. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Ikhlas karena Allah SWT. Al-amal li ajlillah. Ada lagi kebalikannya, riya. Ada orang berbuat sesuatu seperti ibadah, dia berharap pujian manusia. Dia berharap pandangan manusia. Itu tidak ada gunanya. Karena manusia la yanfa' wa la yadur. Tidak memberikan manfaat atau mudarat. Orang muji kita nggak dapat duit dari dia, kita nggak dapat pakaian dari dia. Yang kita lakukan karena Allah SWT, karena Allah berikan keberkahan, Allah berikan ridho kepada kita. Ketika Allah ridho kepada kita, apapun yang kita lakukan menjadi enak, menjadi gampang, menjadi berkah, menjadi mudah. Mudah-mudahan insya Allah kita termasuk yang ridho oleh Allah SWT. Amin. Ada lagi orang takut amal li ajlin nas. Ada orang ingin pakai baju koko, takut diomongin orang, itu bisa jadi riya. Kita pakai gamis nih, wah Pak Ustaz. Kita hilangin itu, jadi nggak pakai gamis, nggak pakai baju koko, nggak pakai kerudung, nggak pakai baju tutup aurat. Itu riya jatuhnya. Jadi karena manusia kita meninggalkan apa yang sudah dianjurkan oleh agama. Kita pakai peci jadi malu, kenapa? Jadi omongan. Ustaz baru lewat, ya Ustaz lewat. Nggak usah peduli omongan orang. Kita pakai baju koko, pakai peci segala macam. Itu karena kita berharap itu dari Allah Subhanahu, bukan karena mereka. Kita dapat pujian, kita nggak dapat apa. Jadi ada orang kebalikan dari ikhlas, itu riya. Ya, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang riya. Mudah-mudahan kita akan banyak riya dalam hati kita. Insyaallah. Amin. Kemudian yang keempat, tadi pertama khusyuk, sholat itu harus khusyuk. Ya. Kemudian yang kedua, hudurul qalb, hadir hati kita. Yang ketiga, ikhlas. Yang keempat, tadabbur wa tafahum min ainil qira'ah, memahami dan menghayati apa yang kita baca. Seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu waktu mustajab ketika kita sholat. Ada berapa bagian yang dalam sholat itu mustajab? Di antaranya orang dalam keadaan membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu mustajab. Kemudian ketika sujud.
Itu waktu saja. Dekatnya seorang hamba kepada Allah itu ketika sujud. Rasa menghambakan dirinya itu ada. Kita menghambakan diri kita kepada Allah ketika sujud terasa. Ya, walaupun kita tukang maksiat, kita bisa setiap hari kita maksiat. Kenapa? Kita lihat itu kadang-kadang ada riba. Ibu ya, riba itu menceritakan saudara kita yang muslim yang dia tidak suka diceritain, sama TV diceritain. Riba kita sengaja dengar ini jatuhnya maksiat. Mata kita maksiat, kuping kita maksiat. Kadang-kadang mulut kita juga ikut bantu maksiat. Riba juga. Kadang-kadang hati kita juga ikut menceritakan dalam kehidupan kita tentang orang-orang yang tidak pantas untuk kita ceritain. Ya, mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita. Amin. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, jadi tadabbur atau paham dengan adil qiraah itu ada di dalam sholat kita. Pak, ini 15 menit lagi saya selesai. 15 menit lagi kelar ini. Baru satu utamaan. Ini jam saya benar nggak ya? Udah setengah 11. Itu cepat itu kayaknya. Wah, ini bahaya. Mana ini lihat, mana kenyataan. Akhir zaman itu saya dulu kasih tahu, bohong itu jadi kebutuhan. Seperti jam itu kita cepetin, padahal jam itu kita tahu itu cepet. Benar nggak Bu? Kita cepetin setengah jam 6, 7, berarti setengah 7. Kita kadang-kadang sengaja itu akhir zaman kita kan bohong jadi kebutuhan. Sengaja biar nanti berasanya masih awal. Ada udah tahu itu lebih cepat kan? Alas. Itu tadi sholat. Ada surah zahir wa hajjatul batin. Dua-duanya harus ada di dalam sholat kita. Ada zahirnya sholat, ada batinnya sholat. Terus naik di atas nih. Minta tolong naik di atas. Saya nggak bisa ngomong kalau antum di bawah. Itu yang pertama. Jadi keutamaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, Isra dan Mi'raj. Apa Isra dan Mi'raj itu? Bertemunya Nabi kepada Allah Subhanahu. Tidak Allah berikan kepada Nabi yang lain. Ya, Nabi Musa mau ketemu tidak ketemu sampai Nabi Musa itu bisa. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, keutamaan yang Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad. Tidak Allah berikan kepada Nabi yang lain. Ya, kepada umat Nabi Muhammad, yaitu lahirnya Nabi Muhammad. Apa untungnya kita dapatkan ketika kita tahu bahwa kita umat Nabi Muhammad? Satu, di kitab Syarhul Ummah Muhammadiyah Allah menceritakan tentang bagaimana orang-orang dahulu. Syarhul Ummah Muhammadiyah disebutkan ketika orang kena najis, ini sering saya bicarakan. Orang kena najis kalau bajunya yang kena, maka bajunya harus dipotong, bukan dicuci pakai air. Bajunya yang dipotong. Kalau kulitnya yang kena orang dulu, maka kulitnya yang dipotong, yang disesek. Jadi kalau sanggup nggak? Nggak ada yang mau kucing. Nggak, daripada tadi potong itu umat zaman dulu. Allah nyatakan dalam Al-Quran, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah tidak menghendaki kepada umat Nabi Muhammad syariat yang susah, dan Allah menghendaki kepada umat Nabi Muhammad syariat yang gampang. Itu diantaranya. Ada lagi orang kalau dulu ibadah di satu tempat, dia mau sholat isya di situ, sholat subuh di situ, sholat zuhur di situ, sholat asar di situ, sholat maghrib di situ. Nggak boleh tempat lain. Kalau kita ini sholat isya di syariat, kamu sholat apa nih? Syariat, ya. Nanti besok berangkat, udah subuh udah berangkat, tahu udah sampai Jakarta. Kita boleh sholat di Jakarta. Nanti zuhur ada kerjaan, jalan sampai ke Bogor. Kita boleh sholat zuhur di Bogor. Kalau orang dulu tidak. Jadi kalau udah mau ibadah, ya tempat itu aja. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau perempuan haid, saudara kita, ibu kita, anak kita, bibi kita, kalau haid harus dibuang. Bukan dibuang, ditaruh di tempat yang lain. Tidak boleh makan bareng, tinggal bareng. Ya, apalagi tidur bareng nggak boleh. Haid itu mereka harus dikeluarkan dari rumah mereka. Baik anak mereka, baik istri mereka, baik ibu mereka. Kalau dalam haid harus ditaruh di luar. Ya, kalau dia punya rumah tempat lain atau punya kontrakan, kalau dia punya kandang loh, maka saudaranya ada di kandang. Nah, itu syariat zaman dulu, Pak. Nggak boleh tinggal bareng dengan orang dalam keadaan haid. Tapi syariat Nabi Muhammad dengan adanya Nabi Muhammad boleh tinggal bareng, boleh kumpul bareng, boleh makan bareng. Itu utama yang Allah berikan kepada kita di tempat Muhammad. Nanti di yaumil kiamat, ketika nanti orang dihisab, yang pertama dihisab adalah umat Nabi Muhammad. Bukan umat Nabi Adam yang udah ribuan tahun, mungkin udah nggak tahu berapa lama sudah meninggalkan kita umat Nabi Adam. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim dan seterusnya. Itu mereka udah ribuan meninggal dan sudah dikubur oleh Allah SWT.
Tapi nanti di yaumil kiamah yang dihisab adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibarat kalau kita daftar ke dokter sini dokter apa yang kenal kita? Dokter apa? Dokter Joni kenal nggak? Dekat rumah itu ada dokter Joni. Itu nanti Pak, jalan bisa macet. Itu kalau misalnya kita daftar duluan, diperiksanya duluan. Kalau kita datangnya belakangan, diperiksanya kira-kira pantas nggak Pak? Kita datang yang belakangan, periksa duluan. Itu orang spesial doang Pak. Saudara yang dokter itu saudara saya mau masuk. Boleh nggak biru Pak? Boleh. Kalau dokter yang punya dia yang periksa, saudara saya masuk yang pakai baju hitam, pakai peci hitam. Ya, jenggotnya panjang. Ya, saudara saya itu termasuk. Boleh karena dia dok. Begitu juga Allah. Allah memuliakan kita karena Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli wa barik alaihi. Jadi kita mendapat kemuliaan kekhususan dengan lahirnya Nabi Muhammad. Banyak sebenarnya. Ya, kalau orang bermaksiat ditulis di depan pintunya. Siapa yang bermaksiat ditulis. Kepada Tuhan dan ada penembusnya. Kita maksiat setiap saat, kadang-kadang kita jalan ke mana maksiat. Kita kalau misalnya jadi orang dulu akan berarti maksiat kenapa ketawa loh bapak itu kan. Tadi malam begini. Tahuan maksiatnya ditulis sama Allah. Dan ada lagi tobatnya orang dulu. Ya di dalam surah Al-Baqarah disebutkan. Fatubula balikan fatu anfusakum. Ya kalau sama orang dulu kalau mau tobat maksiat, dia ingin tobat, kumpul satu tempat, nanti ada awan hitam menutupi tempat mereka dan akhirnya gelap. Yang mati itu diterima tobat. Kira-kira ada yang mau tobat seperti itu? Hah? Nggak ada yang mau Pak maksiat. Mati juga. Ya, tapi kalau umat dari apa? Ada caranya, ada betul. Cukup menyesal dan kita pernah berani sama orang tua kita pernah begini. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah SWT. Dan kita menyesal dengan apa kita lakukan. Kemudian kita tidak ingin anda yu'ad wa la yu'ad. Taubatan nasuha anda yu'ad wa la yu'ad. Tidak mau mengerjakan dan tidak mau mengulangi kembali. Ya. Jadi orang yang ingin taubat itu pertama nyesal. Ya, kemudian tidak mengerjakan lagi dan tidak ingin mengulangi lagi. Itu cara taubatnya umat Nabi Muhammad. Tidak harus bunuh diri, tidak harus kumpul di satu lapangan yang akan mati, itu yang diterima taubatnya. Ya, itu kita. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jadi kita mendapatkan keutamaan bisa menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu pernah membaca Taurat, didapati di dalam umat Nabi Muhammad ruhama'u bainahum. Mereka itu saling kasih mengasihi, sayang menyayangi di antara mereka. Asyidda ala kufar dan mereka keras pada orang kafir. Ya, ruhama'u bainahum. Mereka kasih sayang. Nabi Musa minta, ya Allah jadikan mereka ini yang sayang menyayangi kepada mereka dan tidak suka kepada orang kafir. Menjadi umatku, kata Nabi Musa. Kata Allah, tidak ya Musa, aku jadikan ini umat Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Apa buktinya umat Nabi Muhammad sayang menyayangi? Nabi mengajarkan tahabbu. Dalam satu keterangan Nabi dalam hadis tahabbu, saling berbagi hadiah. Saya sama ibu saya diajarkan kalau punya dapat kiriman makan dari keluarga, itu nanti pulangnya nggak boleh kosong. Nanti dikirim lagi dalam keadaan sudah ada isinya. Kirim lagi. Dapat lagi dari yang lain, pulangi dalam keadaan ada isinya. Tahaddu, saling berbagi hadiah. Kalau biasa sebagian orang-orang Betawi, ya yang saya tahu Betawi sama orang sekitar sini, itu kadang-kadang pas mau lebaran biasanya malam takbiran tuh ngirim. Ada Pak, Bu? Nyorok. Nyorok. Iya, itu bahasa Jerman nyorok. Jadi ngirim. Nanti pulangnya juga ada isinya. Itu ajaran Nabi, tahabbu. Saya minta kalau yang suka begini jangan Bu. Tangan suka begini nggak boleh. Orang nanti di akhirat kalau mau disiksa ngomongnya begitu. Tangan juga dimasukin ke dalam apa namanya? Dimasukin begitu. Ya, udah paham nggak usah contohin Bu. Udah. Yang jelas kalau dimasukin kita nggak rahmah. Sama juga tidur tengkurap. Ya, kalau tanpa ada sebab itu tidurnya orang neraka. Naudzubillah. Itu sama orang dulu bilang pamali, duduk di pintu juga nggak boleh. Ibu ya, saya cerita apa adanya. Emang kalau bahasa orang Jerman bilang pamali itu. Nabi melarang kita duduk di perputaran udara. Ya, di perputaran udara nggak boleh. Sama orang tua dulu nggak dibilang hadis, tapi pamali. Pamali itu
Kalau buat diartikan Pak itu maka mak itu sesuatu itu buat saya nggak pantas buat ente. Kamu nggak pantas begitu, jadi buat saya aja. Ya, nggak pantas buat kamu itu nggak pantas buat banyak juga. Ya, nggak pantas begitu, duduk di pintu, duduk di perputaran udara. Ya, tidur habis subuh nggak boleh, tidur habis asar nggak boleh, tidur orang kaya tidur sebelum zuhur, bangun sebelum azan. Itu tidurnya orang kaya. Tidur maghrib itu ada Yahudi. Ya, habis maghrib ya sengaja diambil bantal, berguling, berselimut, saya hidupin, itu ada Yahudi. Ya, orang Yahudi kalau mau tidur habis maghrib. Ya, kalau orang yang ingin susah hidupnya, yang orang susah biasanya tidur habis subuh, habis sholat subuh langsung tidur. Ya, lain ketiduran ya, dia tidur. Itu tidur pamali, ya, nggak pantas. Sebab di waktu subuh itu darah kita mulai ngalir, makanya orang tua dulu biasanya suka jalan biasanya. Ya, itu tidak boleh. Habis subuh mencegah datangnya rezeki, habis asar yurisul julun, bikin orang jadi gila. Orang kalau tidur habis asar itu lebih terasa capeknya. Ya, mungkin yang pernah ketiduran itu nanti bangun habis asar itu capek banget, Pak. Itu karena toksin kita yang harusnya keluar di waktu asar kita simpan, Pak. Sama ketika malam juga ada toksin, itu dibuang di waktu malam dalam keadaan tidur. Waj'alna al-laila libasa. Allah jadikan malam itu libas. Apa itu libas? Istirahat wa ta'abbud. Malam itu untuk kita istirahat dan ibadah. Kalau bisa sempatin, ya walaupun kita tukang begadang, usahakan tidur. Ya, walaupun sesaat. Ya, karena itu dianjurkan dalam agama, tidur malam. Kalau Ustaz kadang-kadang tidur masih tidur. Ya, maklum karena dakwah. Mudah-mudahan bisa pilih pandangan umur mabawa penegak. Amin. Lemas semua ini kayak lapar deh. Lalu tinggal dikit lagi itu jam 11 sudah. Yang saya 10 menit lagi. Oke, kita tutup utama tentang umat Nabi Muhammad. Yang jelas banyak. Kalau saya cerita ada subuh nggak cukup. Yang pertama keutamaan untuk Nabi Muhammad, Allah pertemukan Nabi dengan ingat Allah. Yang kedua, umat Nabi Muhammad mendapat kekhususan dengan lahirnya Nabi Muhammad. Yang ketiga, kekhususan untuk Nabi Muhammad dan umatnya, itu malam Lailatul Qadar. Di zaman Nabi Muhammad, Nabi mendapatkan cerita ada orang berjuang sampai 1000 bulan, berjuang di jalan Allah sampai 1000 bulan. Ada lagi orang ibadah sampai 1000 bulan. Ya, ada orang di zaman dahulu sampai 500 tahun ibadah. Dia duduk satu tempat, di situ ada ayat yang ngalir sama pohon yang selalu berbuah. Dia ibadah terus sampai 500 tahun. Ya, yang jelas Nabi kepingin Allah jadikan ini keutamaan ada dalam umatku. Akhirnya Allah jadikan di dalam bulan Ramadan ada satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alf syahr. Khairun lebih baik. Ya, daripada 1000 bulan itu 83 tahun 4 bulan. Ya, sudah saya hitung, nggak usah pakai apa. Sudah saya hitung, sudah rapi. Yang jelas ini malam Lailatul Qadar ini ada di bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini bulan yang ada setahun sekali. Bulan ke-9 dari Hijriah. Ya, jangan sampai kita tidak bisa hafal surat bulan-bulan yang ada dalam Hijriah. Ya, kita kadang hafal Januari sampai Desember. Ketika Muharram sampai Zulhijjah kita tidak hafal. Ini sekarang masuk di bulan Sya'ban. Di tanggal 26. Ya, 26, 25, 26. Ya. 26 Sya'ban. Dikit lagi. Kalau nggak hari Rabu, hari Kamis. Ya. Kalau Nabi mengajarkan kita ru'yatul hilal. Kita bisa hitung. Bulan itu bisa dihitung, Pak. Ya, tanggal berapanya, tanggal 1-nya itu bisa dihitung. Tapi kita ru'yatul hilal. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah suka lihat bulan dulu baru puasa. Kalau fa'in huma fakamiluha. Ada satu riwayat menyatakan kalau saatnya lagi mendung, fakamiluha. Disempurnakan Sya'bannya jadi 30. Kalau 30 pasti besoknya tanggal 1. Itu kita Ahlus Sunnah. Makanya kita melihat penetapan dari ulama, bukan pemerintah. Ulama yang melalui pemerintah, bukan pemerintah. Karena pemerintah tuh kita anggap tidak tahu apa-apa. Karena dia nggak ngerti agama. Apalagi zaman sekarang, pemerintahnya ngaco. Ya, ulama didiskriminasi. Ya, namun bila jangan sampai ulama diambil perlakuan tidak sopan. Hati-hati. Orang yang gali adab sama ulama, sama orang alim, sama ustaz itu berbahaya. Karena nanti keberkahannya akan hilang. Maka kita beruntung di tempat kita ada orang-orang yang masih ngajar agama, orang ustaz, orang alim. Mudah-mudahan mereka dipanjangkan umurnya oleh Allah. Karena itu membawa keberkahan.
tempat seperti ini menjadi keberkahan Pak untuk lingkungan kita. Kalau bisa setiap tahun dibuat seperti ini. Nggak usah harus makan besar, kita minum air sama kue saja cukup. Bukan itu yang kita cari, yang kita cari keberkahan. Keluar dari acara ini kita merasakan kenikmatan. Kita ingat akhirat, kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala, kita ingat sama Nabi Muhammad, kita ingat syariat, kita ingat sunnah Nabi Muhammad supaya kita bisa hidupkan dalam kehidupan kita. Karena itu yang menjadi keberkahan bagi kita, bukan harta. Kadang orang banyak harta senyumnya susah, benar nggak? Rumah gede, semua kayak susah, apalagi minta duit. Nauzubillah min. Mudah-mudahan orang sini pada kaya-kaya tapi di rumah manfaat. Mudah-mudahan yang hadir, yang tidak hadir di lingkungan sini Allah dimudahkan rezekinya. Alhamdulillah. Amin ya rabbal. Tapi sebelum masuk malam Lailatul Qadar kita masuk bulan Ramadan dulu. Dalam satu hadis Nabi menyatakan man fariha bi dukhul Ramadan harama jasadu 'ala niran. Orang bergembira dengan masuknya bulan Ramadan haram jasadnya oleh api neraka. Allah haramkan masuk neraka. Orang datang masuk bulan Ramadan, kita bergembira. Ini diantara menyambut bulan Ramadan. Kita bergembira dengan adanya bulan Ramadan. Kita bisa siam berqiyam, kita bisa puasa, kita bisa qiyamul lail, kita bisa tarawih. Kita gembira, haram jasadnya dari api neraka. Maka kita gembirakan hati kita. Walaupun mungkin hati kita belum segembira para orang-orang soleh yang bergembira banget dengan adanya bulan Ramadan. Walaupun kita tahu di dalam bulan Ramadan ada kemuliaan-kemuliaan yang begitu luar biasa. Subuh sa'in tasbih. Diamnya orang puasa itu tasbih. Wa naumuhu ibadah. Dia tidur itu ibadah. Wa du'a'uhu mustajab. Orang yang dalam keadaan puasa itu doanya mustajab. Wa a'maluhu mudha'af. Amalnya berlipat ganda. Habib, bagaimana kalau misalnya orang dari pagi dari subuh sampai maghrib puasa itu orang baru? Kenapa saya bilang baru? Kenapa? Dia tidak dapatkan keutamaan yang lain. Orang puasa sholat tarawih, enggak dengan sholat tarawih, sholat zuhur, sholat subuh berjamaah itu sama dengan 70 kali lipat di bulan yang lain. Ditambah berjamaah 27 kali lipat kali 70. Bapak itu sendiri dah, saya nggak mau hitung capek. Kemudian zuhur begitu juga sholat berjamaah. Ditambah lagi yang terus subuh sama zuhur dia baca Quran. Ini pentingnya. Bulan Ramadan itu bulan Quran. Ya, bulan Ramadan ada bulan Quran. Makanya kita harus belajar Quran. Nabi menyatakan dalam satu riwayat, "Alimu auladakum salatan khisal." Ajarkan anak kalian 3 perkara. Alimu auladakum mahabbatun Nabi. Ajarkan anak kalian cinta kepada Nabi Muhammad. Harus kenal siapa Nabi Muhammad. Siapa beliau? Alimu auladakum mahabbat ahli bait. Ajarkan mereka kenal kepada keluarga Nabi Muhammad. Siapa saja keluarga Nabi Muhammad. Alimu auladakum qira'atul Quran. Ajarkan anak kalian membaca Al-Quran. Ini 3 hal yang harus kita tanamkan dalam anak kita. Wajib bagi orang tua mengajarkan agama dalam keluarga. Anak istrinya harus dia ajarkan membaca Quran, tahu hukum mana halal mana haram. Ya, kita harus mengajarkan. Seandainya kita tidak sanggup, kita datang ke guru. Guru, tolong ajarkan anak saya membaca Al-Quran. Tolong ajarkan anak saya kenal kepada hukum-hukum agama, hukum fikih, hukum tauhid dan segala macam. Itu menjadi tanggung jawab kita. Kalau kita tidak mampu, kita serahkan kepada guru. Maka kalau seandainya ada guru di tempat kita jaga. Mudah-mudahan beliau hanya memberikan sehat dan afiat, bisa mengajarkan kita, mengajarkan anak-anak kita. Amin. Amin ya rabbal. Itu jam itu udah jam 11:05. Saya mau lihat jam saya. Jam 22:56. 4 menit lagi. Ya. Masih kuat kan? Ini udah mulai nggak kuat. Mudah-mudahan yang hadir panjang umur. Kita baca Fatihah. Mudah-mudahan yang ngaji di tempatnya Ustaz Zaidan, ya, semua gurunya, beliaunya, keluarganya, Allah berikan keberkahan. Allah manfaatkan ilmu beliau sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung bisa membaca Al-Quran dengan ilmu yang berkah. La hadini wa ila hadratin Nabi Muhammad SAW. Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa siap berqiyam di bulan Ramadan. Siap berqiyam tilawatul Quran bersama dengan Al-Qur'an. Ada 4 doa kalau bisa di sholat dibaca. Ya Allah, semoga Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami bulan Ramadan. Sama balaskan Rajab insyaallah. Bagaimana kau sampaikan kami bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Rajab sudah kita lewati. Yang bulan Rajab itu adalah bulannya Allah. Ya, bulannya Allah kata ulama itu bulannya istighfar. Sebelum saya tutup, saya mau kasih cerita. Ada satu hadis Nabi menyatakan, "Man lazimal istighfar, ja'alallahu lahu fi kulli hammin faraja, wa min kulli dhikin makhraja, wa rizqahu min haythu la yahtasib." Orang yang suka baca istighfar,
siapapun dia, baik dia orang tua, laki perempuan, suka baca istighfar, ja'alallahu lahu, Allah jadikan orang tersebut fi kulli hammin faraja. Orangnya sumpah, suka sumpah hilang sumpah. Orang kalau ingin sumpah hilang baca istighfar. Wa min kulli dhikin makhraja. Nanti kalau saya punya masalah itu bikin kita dik itu jadi sempit dada kita. Jadi kayaknya beban di hidup. Ya, wa min kulli dhikin makhraja. Nanti Allah berikan jalan keluar. Warzaqahu min haitsu la yahtasib. Nanti akan Allah berikan rezeki tanpa dia sangka-sangka. Ada satu cerita di Saudi Arabia, ya, bahwa ada satu anak ingin bakti sama orang tuanya. Tapi catatan, ini anak harus membayar hutang bapaknya 630 ribu real. 1 real 3.000. Kira-kira jadi berapa jadi? 630 ribu real, 1 realnya 3.000. Jadi berapa coba? Udah habis bantu 1.890 juta. Udah agak cepat jadinya. Oh mikirin ngomong, lapor juga. Itu 1.890 juta. Sama hakim ditanya, kamu punya duit berapa? Saya punya 10.000 real, kali 3.000 jadi berapa? 30 juta udah dibantu dah. Jadi dikurangi 1.890 juta dikurang 30 jadi berapa? 1.860 juta utang bapak. Kata hakim, saya kasih waktu kamu 3 bulan untuk membayar utang bapakmu. Wahai hakim, ketahuilah saya bisa mengumpulkan 10.000 real ini. 10.000 real ini 10 tahun. Selama 10 tahun saya bisa kumpulkan 10.000 real, 30 juta ini. Kata hakim, saya tidak mau tahu. Waktu kamu 3 bulan. Berjalan 3 bulan, datang lagi ke hakim. Hakim, saya dapat 20.000 real. Jadi berapa? 60 juta. 60 juta. Jadi 1.860 dikurang 60 sisanya berapa? 1.800 juta. Ya. 1,8 M. Ya. Subhanallah, kamu harus masuk penjara. Karena bapakmu tidak sanggup membayar dan kamu tidak bisa membayar utang bapakmu. Subhanallah, ini anak ketika mau masuk penjara, ada satu saudagar bilang saya akan bayar utang bapaknya. Karena ini anak ingin bakti kepada orang tuanya dengan harus membayar utang bapaknya sebanyak 1.800 juta. Ternyata, subhanallah, ada orang yang mengeluarkan duit 1.800 juta untuk membayar hutang seseorang karena ini anaknya ingin bakti kepadanya. Mudah-mudahan kita termasuk orang bakti kepada orang. Tapi di balik cerita ini ada cerita. Seperti Nabi gambarkan, warazaqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki tanpa dia sangka-sangka. Karena ini anak ketika malam hari, wabil ashari hum yastaghfirun. Orang-orang yang soleh itu biasanya bangun tengah malam dan istighfar kepada Allah SWT. Ada yang baca Quran, ada yang tahajud. Mereka dia ini istighfar. Kenapa? Ya Allah, saya beristighfar supaya utang bapak saya tidak terbayar. Akhirnya selama 3 bulan ini dengan istighfar yang betul-betul ada orang yang mau membayarkan hutang bapaknya. Itu semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dosa itu sudah bersih. Orang kalau hidupnya bersih dari dosa, hidupnya jadi enak. Kenapa kita jadi berat, jadi susah karena dosa kita banyak. Kadang-kadang mama kita sama istri tidak pantas berbuat kasar. Istri juga tidak patuh kepada suami. Itu menjadikan hidup jadi seret. Ya, kalau sana suami istri suka berantem, biasanya seret istrinya. Nah, mudah-mudahan yang lagi suka berantem udah diatur karena di hatinya. Amin. Amin ya Rabbal. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jamnya sudah lewat 1 menit kayaknya. Saya 2 menit. Saya minta maaf. Saya juga minta maaf habis dari sini saya mau izin ke kampung 2 Keranji. Ya biasa kalau hari jadwalnya jadwal kantornya malam di sini. Di sini bisa kadang-kadang ada 2 acara, 3 acara. Saya minta maaf kepada guru-guru kami yang ada di kampung. Kepada hadirin saya minta maaf, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat saya dan kita yang hadir, insyaallah. Mudah-mudahan anak kita bisa selalu bisa membaca Quran. Tadi pesan dari kepada guru kita, kalau bisa anak di rumah disuruh baca Quran. Kita dengarkan bacaan mereka. Karena antara yang membaca dengan yang mendengarkan pahalanya sama. Baca, kalau bisa kita harus lebih pintar dari anak. Jangan sampai anak lebih pintar dari kita. Nanti kalau salah bisa dosa dua-duanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.